Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Latifah, nomor induk mahasiswa 2008-159. Saya berasal dari kelompok 11. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok saya chapter report yang berjudul As Long As I See You on Facebook, I Know You Are Safe. Sosial media, experience as humanizing pedagogy. Yang berarti, selama aku melihatmu di Facebook, aku tahu kamu aman. Pengalaman media sosial sebagai pedagogi yang manusiawi. Lensa teoritis dan sastra pertemuan dengan informasi di abad pertengahan terutama terjadi dalam konteks komunitas lokal di mana pengetahuan dibagikan dan holistik. Kesadaran yang sekarang dianggap sebagai bidang individualitas pernah merujuk pada apa yang dikenal secara kolektif. Menurut Briggs dan Pitt pada tahun 1999. Titik balik dan apa yang dikatakan oleh Postman pada tahun 1992 sebagai titik awal yang tepat untuk era informasi adalah penemuan dan perkembangan mesin cetak. Penyebaran buku dan teknologi selanjutnya seperti radio, telepon, komputer, dan internet membuat informasi semakin tersedia, semakin tersebar luas, akan tetapi juga terdekontekstualisasi. Penggunaan media sosial untuk studi dalam pendidikan. Penggunaan pedagogis, layanan jejaring sosial atau SNS, dengan siswa, ilmu pengetahuan sosial, dan guru prajabatan tidak tersebar luas. Menurut Carpenter dan Krutka pada tahun 2014, telah terjadi beberapa eksploitasi dalam berbagai penggunaan media sosial di lapangan. Meskipun tidak dianggap sebagai penelitian yang formal, dua pelajar yang diuji di kelas menggunakan Twitter dan Facebook sebagai sarana untuk mendorong siswa terlibat dalam pengambilan perspektif sejarah dan pemeragaan ulang oleh Lee et al. Tahun 2012. Menurut jurnal Ayes dan Bison pada tahun 2013, mempelajari jaringan Twitter yang digunakan sebagai media untuk keterlibatan politik di kelas PKN dan menemukan bahwa meskipun ada potensi lebih banyak bimbingan instruktur diperlukan untuk mendorong dialog politik yang bermakna. Menurut Reitz, Davidson, dan Johnson pada tahun 2011 berusaha menumbuhkan komunitas belajar dengan mengharuskan 22 guru studi sosial prajabatan untuk melibatkan internet bersama dengan guru pelayanan, guru kelas, staf lainnya dalam jejaring sosial untuk pendidikan studi sosial. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oktavia Tidayati dengan nomor induk mahasiswa 2006806. Sekarang di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang narasi kegiatan media sosial. Setelah diskusi Skype dan Facebook minggu pertama, guru prajabatan diminta untuk menggunakan pertanyaan yang tertanam dalam pernyataan posisi NCSS tentang literasi media untuk menganalisis lebih lanjut sumber media yang telah ditemui, yaitu yang pertama, apa sosial, budaya, sejarah, dan konteks politik membentuk pesan dan makna yang saya buat. Kedua, bagaimana dan mengapa pesan itu dibangun. Ketiga, bagaimana orang yang berbeda memahami informasi ini secara berbeda. Keempat, perspektif, nilai, dan ideologi siapa yang baik dan siapa yang hilang. Dan yang kelima, siapa atau kelompok manakah yang diuntungkan dan atau dirugikan oleh pesan ini. Mengenal orang lain melalui pertukaran pribadi dapat menawarkan konsepsi pengetahuan studi sosial yang secara fundamental berbeda dari studi tradisional tentang orang, peristiwa, dan tempat yang jauh. Dalam hal ini, guru studi sosial prajabatan Kenneth tidak hanya bertujuan untuk mempelajari informasi tentang orang dan budaya yang sebagian besar tidak mereka kenal, tetapi mereka malah berpartisipasi dalam pengalaman yang dimediasi yang memungkinkan mereka untuk melihat ke dalam mata dan menanggapi kata-kata dari rekan belajar mereka. Calon guru harus memiliki banyak kesempatan untuk mengambil bagian pertukaran lintas budaya menggunakan teknologi baru. Sementara pada saat yang sama, memiliki kesempatan untuk mengasah
mengasah keterampilan pedagogis untuk mengajar siswa di dunia yang semakin saling terhubung. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa inti review pada bab 3. Kajian-kajian di luar negara menunjukkan penerapan kemahiran abad ke-21 telah diberikan perhatian serius oleh institusi pengkajian tinggi mereka bagi memenuhi keperluan pasaran kerja. Heger et al. Pada tahun 2002, Watts and Watts pada tahun 2009, Ukelis 8, Richkin 2010, Teori 2010. Menurut ACT-INS pada tahun 2011, Organisasi Perniagaan dan Pemegang Saham pada masa kini menyatakan bahwa kemahiran yang dimiliki oleh pelajar university pada waktu ini tidak dapat memenuhi keperluan kemahiran yang diperlukan di tempat kerja. Akibat perubahan dalam pasaran pekerjaan peringkat antar bangsa, menurut HII, pada tahun 2007, kemahiran abad ke-21 merupakan kemahiran yang perlu diaplikasikan di dalam berbagai situasi dan keadaan dan adalah lebih berkesan jika program pembangunannya dilaksanakan semenjak dari peringkat sekolah lagi. Kajian ini telah dijalankan untuk melihat keadaan PDP yang diamalkan guru yang mampu menerapkan kemahiran abad ke-21 dalam kalangan pelajar. Model bersepadu penerapan kemahiran abad 21 Fenstermacher pada tahun 1994 dalam membicarakan pengetahuan guru telah membagikannya kepada dua kategori, yaitu pengetahuan praktikal. Menurut beliau, pengetahuan formal merupakan pengetahuan yang lahir daripada kajian saintifik tentang pengajaran berkesan. Johnson pada tahun 2006 menyatakan pengetahuan guru tentang konteks di mana dia berada akan membantu guru menyesuaikan pengetahuan pedagogi isi kandungannya agar pengajarannya dapat diterima oleh para pelajarnya. Dan menurut Canggaraja pada tahun 2002, pengetahuan guru dan kearifan profesional mereka mempengaruhi setiap aspek amalan pengajaran guru. Ia mempengaruhi hubungan antara guru dan pelajar, interpretasi guru terhadap isi kandungan mata pelajaran dan kepentingannya dalam kehidupan pelajar, pengolahan guru terhadap idea. Tesis utama kajian ini dapat disimpulkan seperti apa yang dinyatakan oleh Golami pada tahun 2009 tentang kearifan profesional sebagai kemuliaan moral dan intelek yang berakar umbi dalam diri seorang insan untuk melakukan perkara yang betul di tempat yang betul pada masa yang betul dengan cara yang betul. Menurut Buffy, pada tahun 1977, media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh guru dan siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Art Social dan Hootsuite baru-baru ini, menyatakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki jumlah pengguna media sosial dengan angka yang cukup banyak, yaitu mencapai 130 juta pengguna aktif, menggunakan berbagai macam media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan yang lainnya. Sekian yang dapat saya dan teman saya sampaikan perihal pembahasan materi chapter report yang berjudul As Long As I See You on Facebook, I Know You Are Safe. Selama aku melihatmu di Facebook, aku tahu kamu aman. Pengalaman media sosial sebagai pedagogi yang manusiawi. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.